Memang utamanya ketika kita ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, pasti Mhm. yang pertama pengen dilihat adalah Ka'bah. Apa ya, rasanya tuh kayak berjuta, entah apa yang Ada perasaan apa? ada bahagia, Mmm, haru, sedih, yang ada adalah aku nggak bisa berkata-kata, cuman air mata aja gitu, dan itu ternyata mmm. bukan terjadi sama aku doang. Lucu sih. Iya, duit Jokowi, Oh gitu. ya? Tapi Heeh. nawarin berapa setengah harga? Bisa, terserah aja nanti. "Ini kamu mau belanja apa mau ini sih?" Sekalian dong, ibadah sekaligus wisata dan belanja ya kan? Duh, eh, aku tuh lagi siap-siap mau berangkat haji. Aku mau Mhm, nanya deh, kita kan ibadah haji tuh 40 hari di mhm. sana. Emang kita tuh full ya, setiap hari tuh kita harus beribadah aja? Enggak dong, jadi sebenarnya kalau kamu Mhm, kayak menyusuri tempat-tempat mhm, ziarah gitu ya di mhm. Arab Saudi, itu kamu bisa pelajari sejarahnya, pelajari tempatnya, keutamaan ibadah di sana, sampai kamu bisa beneran kayak lebih jadi kayak traveling loh. Jadi Hah? kayak Mmm? ibadah sekaligus kayak menikmati alamnya Arab Saudi tuh bisa, Yun. Oh ya? Jadi Mhm. nggak full tuh kita selama 40 hari ibadah aja? Enggak lah, jadi kan ada beberapa Mhm. tempat tuh Yun yang bisa Nah, kamu kunjungi itu apa sebenarnya. aja tuh? Yang paling menarik kira-kira nih kalau aku berangkat ke sana, Mhm. aku ke mana aja teh? Kalau orang yang ibadah haji itu Heeh. ya, biasanya yang paling dia pengen lihat pertama itu adalah Iya. Masjidil Haram. Oh, Masjidil Haram ya? Nah, Itu kan di Mekah itu ya. di Mekah. Oke, Mhm, Masjidil Haram bukannya kita memang hanya beribadah aja di Masjidil Haram atau sebenarnya mhm. ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan di sana nih? Iya, jadi selain kita Mmm, beribadah gitu ya, mhm. tentunya kita ada yang namanya tawaf, sa'i, dan yang lain-lainnya untuk umroh gitu ya. Bahkan nanti puncak haji pun juga kita melakukan tawaf ifadah di sana gitu ya. Nah, Masjidil Haram itu punya sejarah yang panjang. Dia ceritanya itu dari mulai zaman Nabi Ibrahim gitu, dan Mmm. dia adalah si Masjidil Haram itu adalah masjid terbesar di dunia Oh, gitu. oke. Keutamaannya banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya Mhm, kita sholat di sana, mhm. itu tuh pahalanya itu 100.000 dibandingkan dengan Tempat lain? masjid yang biasa. Oh, di masjid aja udah banyak Mhm. pahalanya ya? Apalagi sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram, betul. Jadi si Oke. Masjidil Haram juga memang, dibangun kayak struktur modernnya itu kayak kayak tahun 7 sebelum Masehi kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, struktur pertamanya itu kayak berupa tembok di sekitar Ka'bah gitu. Jadi memang Mmm, si Ka'bahnya sendiri itu punya iya. kaitan erat sama Nabi Ibrahim dan, Mmm, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail dan juga istrinya, kayak gitu, Yun. jadi biar kita lebih, menikmati Masjidil Haram gitu ya, atau Heeh. lebih khusyuk, aku belajar dulu nih tentang sejarahnya seperti apa Betul, gitu ya. betul. Dan biasanya sih Mmm, nanti kalau Yunda perginya bareng kayak semacam KBIH, itu mhm. nanti akan ada pembimbing haji. Pembimbing haji Oh, ini akan mhm. menjelaskan tentang Mmm, keutamaan dari Masjidil Haram, Haram, karena kan memang utamanya ketika kita ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, pasti mmm, yang pertama pengen dilihat adalah Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan kayak arah kita iya, sholat iya kan, jadi betul. orang tuh penasaran gitu. Kita cuman melihat Ka'bah, kalau nggak dari televisi, dari gambar, dari internet, Mhm, itu mhm. biasanya dari sejadah, iya kan? Iya bener bener. Nah, Nah ini jadi bener-bener bener, langsung kayak gitu ya. magic banget atau magis, sorry bukan magic. Mhm. Jadi pas aku pertama kali datang ke Heeh sana heeh. gitu, apa ya, rasanya tuh kayak berjuta, entah apa yang Ada perasaan apa? ada bahagia, Mmm, haru, sedih, yang ada adalah aku nggak bisa berkata-kata, cuman air mata aja gitu, dan itu ternyata mmm, bukan terjadi sama aku doang. semuanya gitu ya? Orang-orang yang baru pertama kali melihat Ka'bah, pokoknya kamu harus ke sana. Jadi kamu ngerasain banget rasanya ketika melihat Ka'bah itu, Mhm. bagaimana hati itu kayak yang Haru gitu diodak-aduk ya, gitu, iya. iya haru Ada banget, seneng, ada terharu, ada semuanya yang deh kayak rasanya, nggak Yun. percaya gitu akhirnya Iya ngelihat betul, juga. iya kayak Masya Allah, apalagi kalau misalnya kita bisa, mencium Hajar Aswad gitu, terus Mmm, ada apa namanya, sholat menghadap kayak, Hijr Ismail gitu, tapi melihat kayak mencium gitu. Mazar Aswad tuh susah nggak sih, Teh? Yang penting kuat doa ya, itu sebenarnya ada Mmm, jadi tergantung ya, ada kayak semacam aku dikasih tahu mhm. kayak tips and triknya gitu, kayak
misalnya ikut aja sama jamaah-jamaah yang besar gitu. Oh, yang ya kayak kita mau keluar Ya barisan, kita betul. katanya juga ikut jamaah Ya, yang besar itu ya? pokoknya intinya adalah perkuat doanya gitu, Mhm. jadi nanti itu kayak kayak aku dulu itu yang tahun lalu, aku sama Mbak Isti 2 orang perempuan kecil-kecil gitu ya, tiba-tiba yang kita tuh pengen, pokoknya aku pengen nyentuh Ka'bah Menyentuh. gitu, walaupun mungkin memang agak susah untuk, mencium Hajar Aswad gitu Tapi ya. kita bisa ya memang menyentuh Ka'bah ya? Aku bisa, Oh jadi bisa? tiba-tiba ada 2 orang Mhm, gitu, 2 orang laki-laki berjalan kayak gitu, kita ngikutin belakang mhm. dan berasa dibukakan jalannya gitu loh Oh, Yun, iya iya emang, masuk mhm. udah gitu langsung kita pegang Hajar Aswad, kita menangis di situ segala macam. Walaupun memang ketika akan mencoba untuk masuk ke, memegang ataupun misal mencium Hajar Aswad itu nggak dapet, karena Karena emang gelombangnya itu emang lagi luar biasa. puncaknya, Lagi puncak ada haji banyak juga banget kan saat orang itu ya di kan, situ ya? kayak gitu. Terus Mmm, kalau kamu di Madinah, mhm. kamu akan ke Nabawi. Ke Masjid Nabawi, Betul, oke. Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu adalah masjid yang dibangun kedua oleh Rasulullah. Jadi kan kalau yang masjid Mmm, pertama itu Masjid Kuba, Masjid masjid Kuba, yang kedua itu adalah Masjid Nabawi. Nabawi gitu. Jadi Masjid Nabawi ini, eee, disebutnya tuh kayak semacam masjid kedua terbesar di dunia gitu. Dan ini dianggap Mmm, sebagai tempat suci juga ya pastinya karena memang masjid itu, terus ini kayak, ada komplek rumah Nabi di dalam masjid itu. Kita mmm, nyebutnya Raudhah, taman surga. Raudhah, oh. Oh, Raudhah itu adalah komplek rumah Iya, jadi Nabi ya? di Oh, dalam Raudhah itu ada makam Rasul, mhm. ada 3 makam. Di antaranya adalah makam Rasulullah SAW sama makam, eee, sahabat Rasul, Abu Mmm, Bakar Asy-Siddiq sama, eee, Umar. mhm. Jadi di sana tuh ada 3 makam, terus kemudian di situ tuh ada rumah Rasul, ada mimbar tempat Rasul berceramah. Oh, masih ada mimbarnya ya di Ya, sana? tapi kalau Oh. dari tempat perempuan itu tidak terlihat, karena Oh, emang terhalangi memang oleh apa terhalang. gitu ya. Tapi kalau di tempat laki-laki, itu juga dijaga oleh askar, Mhm. oleh pintu gitu, tapi kalau misalnya melewat itu bisa sedikit terlihat, Mmm, gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin pahala di, Masjidil Haram, itu kan 100.000. mhm. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu 1.000. 1000 1.000 pahala pahalanya ya? itu gitu dibandingkan dengan masjid yang biasa gitu. Mmm. Pokoknya kalau ke Nabawi jangan lupa untuk sholat di Masjid Nabawi, di sana itu melakukan, ritual-ritual ibadah seperti biasa. Seperti biasa ya? Oke, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada lagi nggak tempat, eee, sambil aku ibadah nih ya, Kalau aku bisa sukanya Gua travelling? Hiro kalau misalnya Gua kamu Hiro, kalau kamu oh, seneng mmm, kayak apa ya, travelling mhm gitu, mhm mhm. seneng hiking, Iya iya iya. nah itu Gua Hiro cocok. Oh, tapi itu Iya, bisa? Maksudnya aku bisa ke Gua Hiro, saat iya. 40 hari berhaji itu? Bisa. Jadi Mmm, kalau saran aku sih ya, kamu perginya tuh subuh. subuh, Subuh. Jadi mhm, sekitar jam 2 lah, jam 2 atau jam 3, mhm. kamu ngejar sholat subuh di, Gua Hiro agar menikmati matahari Matahari, oh iya, terbit. ih Jadi seru dari mulai banget. pemandangan Arab Saudi Iya, itu malam dia, aku suka sampai tuh kayak gitu. ini ya, Like bener-bener kayak hiking ya? Itu iya. perjalanannya berapa lama? Naik apa atau jalan kaki atau gimana? Sebenarnya kalau dari hotelnya bisa pakai taksi, nanti di Mhm, sananya jalan kaki yang lumayan sih, agak mmm, terjal kayak gitu. Nah, di Gua Hiro selain kita bisa berdoa segala macam, kita juga bisa kayak apa ya, mentafakuri gitu ya, mentafakuri dari, perjalanan Rasulullah. Jadi si Gua Hiro ini, itu tempat Rasulullah, tempat Nabi menerima wahyu pertama. iya pertama kali. Betul, kayak Mmm, gitu, dari malaikat Jibril gitu. Terus ya di situ juga tempat Rasul menyendiri. Jadi kalau mmm, misalnya kita masuk ke Gua Hironya, kita boleh masuk ke guanya? bisa. Oh, Ketika kita masuk ke Gua Hironya, itu tuh kayak ada lubang kecil. mhm, Nah, ketika kita lihat lubang kecil itu menghadapnya tuh ke Ka'bah. mmm. Itu tuh, Oh, keren banget, ada lubang Masya Allah. kecil menghadap ke Ka'bah? Betul, jadi kalau misalnya kita ngelihat Oh, dari situ, mhm. itu adalah Ka'bah, kita bisa ngelihat Ka'bah dari situ. Oh, wah, keren Keren banget, banget. Yun. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat landscape-nya Arab Mhm, Saudi, salah satunya bisa dari Gua Hiro. Gua Hiro itu ya? Iya, dan kita juga bisa sholat di sana, bisa berdoa di sana Berarti gitu. jangan Cuma lupa emang bawa harus alat sholat gitu ya? betul, cuma memang itu harus siapin fisik karena memang, jalanannya kayak kita hiking aja, kayak Oh gitu, gitu, berarti pakai sepatu yang enak juga gitu ya? betul. Bawa minum, bawa apa lagi tuh kalau harus ke sana?
Yang pasti sih kayak bawa kacamata ya, kalau nanti Mmm, takutnya baliknya siang gitu, jadi terik pakai gitu kacamata ya? hitam, Mhm. kayak gitu. Oke, habis ke Gua Hiro ada lagi nggak Teh? Kalau di Mekah ada Jabal Rahmah, Mmm, mhm. ada apa tuh Jadi di di sana? itu tuh kayak bukit gitu. Mhm, Nah, ini tuh memiliki sejarah yang panjang dengan agama Islam. Jadi, mmm. artinya itu Bukit Kasih, Bukit Kasih, penuh mhm, kasih sayang. Oh iya. ini Jadi ini tuh memang ada kaitannya dengan, Nabi Adam sama oh, Siti Hawa. Jadi mereka tuh bersatu setelah mhm, diusir dari surga. di bukit itu? Iya, jadi Mereka kan bersatu? iya kan, Oh, aku baru tahu loh. tahu kan cerita yang, akhirnya Nabi Adam Mhm, sama Siti Hawa diusir gara-gara iya, makan buah buah, gitu heeh, kan. Nah, akhirnya kan mereka saling mencari tuh, termasuk juga nanti mereka mencoba mencari di Mina gitu ya. Mina mhm. itu salah satu tempat untuk puncak haji gitu. Nah, ternyata mereka dipertemukan di situ, Oh di gitu, Jabal Rahmah. wah, Iya, seru banget romantis ya? ya? Iya romantis banget. Iya, Aduh Mas, aku romantis juga baru banget. tahu kayak ternyata banyak tempat yang bisa kita kunjungi ya. Bener, dan itu tempatnya indah-indah, Yun. Emang ini ya Iya. pemandangan nih kan, itu Iya, aku suka. pemandangannya indah. Heeh, Jadi kita bisa belajar, tapi kita juga bisa menyelami ada sejarahnya sejarahnya gitu gitu, ya. dan memang ya mata seger aja. Apa yang bisa kita lakuin di situ? Cuman ngeliat pemandangan aja atau ada hal lain kayak misalnya di tempat lain? Sebenarnya di tempat ziarah-ziarah kayak Mhm, gini, diutamakan berdoa sih. berdoa. Bisa berdoa, bisa kayak sujud syukur gitu, Mhm, alhamdulillah sudah bisa ke sana, kayak begitu. nah oke. Habis itu ada lagi nggak? Habis itu, bisa ke Masjid Kuba. Tadi kan kita Oh cerita iya soal tadi, Masjid Nabawi bener, ya. habis Nah, itu ke kita Masjid ngomongin Masjid Kuba. Kuba gitu. Ini tuh sebenarnya kalau dari Madinah itu Mmm, deketan, mungkin sekitar 5 kilometer. mmm, Jadi bahkan kalau misalnya Yunda mau menyusuri nih tempat dulu, napak tilas Rasul, mhm, Rasul itu kebiasaannya adalah dia jalan kaki dari mhm, Masjid Nabawi mhm, ke Masjid Kuba. Kuba. Itu jauh nggak Teh? Lumayan 5 kilometer. 5 kilo ya berarti bisa naik kendaraan ya? Bisa, bisa naik kendaraan kayak gitu. Taksi gitu ya? Mhm, 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 kayak gitu. Nah itu, tempatnya indah, mmm, cantik gitu, halamannya luas gitu. oke Madinah berarti kan tadi masjid apa, Nabawi ya? Mhm, Masjid Kuba. Ada lagi di Madinah di mana lagi nih? di Madinah itu ada oh ini ceritanya menarik nih, Mmm, Masjid Qiblatain. Qiblatain. Mhm, Mmm, dari judulnya udah kelihatan iya ya, iya Masjid bener Qiblatain. Qiblatain. Karena itu ada, sejarahnya mengenai arah kiblat. Ah, arah Jad kiblat. betul. Jadi dahulu kala nih ceritanya, si kiblatnya umat Islam Mhm. itu tidak ke Ka'bah, Oh ya? tapi ke Masjidil Mmm, Aqsa. oh iya bener aku pernah nonton. Iya. Iya ke Nah Masjidil Aqsa. kemudian, eee, ada kayak wahyu gitu, ada wahyu diturunkan pada Rasulullah Mhm, untuk kayak perubahan ke arah, Ka'bah. Makanya mmm, di Masjid Qiblatain itu, si kiblatnya ada 2 gitu, dan sampai sekarang masih dipertahankan. Kiblatnya itu ada 2 masih dipertahankan, jadi kalau sholat tentunya kita sekarang menghadap ke, mmm, Ka'bah kayak gitu. Jadi emang sejarahnya lumayan menarik gitu ya. mhm. Udah ya 3 tempat itu berarti di Madinah ya? Sebenarnya ada juga Masjid, Khandaq, Di Madinah juga? Madinah juga. Jadi Mmm, di Madinah itu banyak masjid. Jadi kan banyak kalau masjid ya? misalnya Mhm, Yunda mau perginya gelombang satu gitu ya, mhm, dapatnya nanti gelombang satu itu kan ke Madinah dulu tuh. mhm, Nah, di Madinah itu selain nanti Yunda banyak sholat arba'in gitu ya mhm. di, Nabawi, itu tuh bisa berkeliling ke masjid-masjid itu, bisa Oh, ziarah ke masjid-masjid itu untuk melaksanakan sholat. sholat ya? Iya, Kalau aku nggak dapet gelombang satu, ke Mekah dulu, oh ke Makkah dulu, ke tapi Mekah nanti baru dulu, ke Madinah? nanti baru ke Madinah. Jadi bisa Oh gitu, pokoknya dikunjungin bisa tuh, ya, pokoknya iya, semua ya? kayak gitu. Jadi ada Masjid Khandaq. Jadi masjid ini, disebutnya juga salah satu destinasi bersejarah gitu, karena di Mmm, sana itu kayak semacam saksi bisu peristiwa perang Khandaq. Ya, oh, perang berhandak Khandaq gitu kondak sebutnya ya? ya, mhm. Di sini jemaah biasanya melakukan ziarah. Jadi, Khandaq itu kan artinya parit ya. Jadi Mmm, sebenarnya dulu itu zamannya, Rasulullah, itu ada kayak semacam parit. mhm, Nah, mereka tuh ketika berperang, mereka tuh bersembunyi di bawah parit-parit ini, gitu. mmm, Dan atas kuasa Allah, mereka meskipun diserang oleh banyak orang, alhamdulillah umat Islam menang, kayak gitu. Jadi itu tuh mmm, kayak iya sejarah-sejarahnya. sejarah-sejarah ya? Iya, jadi di sana tuh ada beberapa kayak semacam benteng.
Nah itu udah ada yang dihancurkan, tapi Mmm. ada juga yang masih ada gitu Mhm. ya, si Masjidil Khandaq ini. Dan itu kalau Yunda di sana sore hari, cakep banget. Terlihat Bagus sekali, ya? matahari terbenamnya tuh bagus banget. Bagus banget ya? Iya. Kayaknya aku harus catat itu biar nggak lupa deh. So, ada lagi nggak tempat lain? Ah, sebenarnya masih banyak sih, Mmm. tapi menurutku sih yang aku Mhm. rekomendasiin 7 tempat itu, Yun. 7 tempat itu ya? Mhm. Aku di sana boleh nge-vlog nggak? Boleh. Boleh ya? Mhm. Ada tempat yang aku nge-vlog yang nggak boleh lama-lama kan ya? Masjidil Haram dong, Masjidil sama Haram nggak Masjid boleh ya? Nabawi itu nggak Nggak boleh. boleh sama sekali? Atau boleh? Boleh, tapi cuman bentar lah. Tapi kalau Mmm. misalnya di Masjid Khandaq, Masjid Kuba itu Mhm. masih oke Masih oke lah, ya? mhm. Gua Hiro gitu bisa lah Iya, ya? cuman jangan kelewatan, kamu di sana Mhm, bukan ibadah. bikin konten ya? Iya. Ya udah deh. Kalau tempat belanja ada kan? Ada. Ada banyak? Banyak. Sepanjang Giman Nabawi itu kamu tempat belanja itu bisa. Harus nawar nggak sih kalau belanja? Nawar, bisa. Nawar. Pokoknya Bisa. harus jago nawar, akan lebih murah sebenarnya kalau kamu belanja pakai duitnya Jokowi. Mereka nyebutnya duit Jokowi Oh soalnya, ya? bukan Kok lucu rupiah. sih? Iya, duit Jokowi, Oh gitu. ya? Tapi Heeh. nawarnya berapa setengah harga? Bisa, terserah aja nanti. Ini kamu mau belanja apa mau ini sih? Sekalian dong, ibadah sekaligus wisata dan belanja ya kan? Emang udah nyiapin list-nya? Belum sih. Ya nanti aku mau bikin abis ini. Aku mau catat dulu biar nggak lupa ya. Oke. Dah. Bye. Nih anak mau belanja apa ibadah sih? Aduh, koper aku ketinggalan. Maaf ya.